2021, Prodi D3 Keperawatan Tanjung Karang, mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang menyiapkan tempat tidur terbuka. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulainya. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum memulai tindakan, di sini saya akan memperlihatkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada hand sanitizer untuk mencuci tangan. Kemudian ada laken atau spray besar. Nah, di sini jahitannya yang berada di luar di dalam dan di dalam berada di luar. Kemudian ada perlak. Di sini juga ada stik laken dan jahitannya seperti laken. Kemudian ada selimut. Ada sarung bantal. Baik, untuk memulai tindakan, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah. Nah, kemudian yang pertama, di sini saya akan memasang laken terlebih dahulu. Sisi dimasukkan ke bawah kasur dan di sisi ini itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian saya akan memasang perlak, dipasang melintang. Stik laken dipasang melintang juga.
akan menyiapkan tempat tidur terbuka. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Novistianingsih dengan NIM 1914401007, tingkat 2 Reguler 1, Prodi D3 Keperawatan Tanjung Karang, mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang tindakan pemeriksaan fisik atau head to toe. Nah, jadi pemeriksaan fisik atau head to toe ini adalah pemeriksaan yang dilakukan pada seluruh tubuh pasien dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada gangguan atau kelainan pada tubuh pasien, dan juga untuk mengumpulkan data guna untuk menegakkan diagnosa keperawatan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai melakukan tindakannya. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan mengenalkan alat-alatnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada stetoskop, kemudian ada tong spatel yang sudah dililiti oleh kasar, kemudian ada senter, ada reflex hammer, ada hand sanitizer untuk mencuci tangan, masker, dan juga handscoon. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan melakukan fase orientasi terlebih dahulu. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Novistianingsih dari mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya yang berjaga dari pukul 7 sampai pukul 12 siang ya, Pak. Boleh saya melihat gelang pasien itu terlebih dahulu, Pak? Bapak tolong sebutkan nama, alamat, Pak. Baik, Bapak Supriyadi ya. Pak, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe ya, Pak. Ini tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada tubuh Bapak atau tidak ya, Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik, Pak, sebelumnya saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya, Pak. Ini sih, Pak. Baik, di sini saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dan menyiapkan alat-alatnya. Di sini saya mencuci tangan dengan 6 langkah. Dan juga saya akan memakai masker. Dan juga handscoon.
di sini jadi kita melihat apakah rambutnya bercabang atau tidak, dan juga warna rambutnya. Kemudian kulit kepalanya berketobe atau tidak, dan juga kita raba apakah ada benjolan atau tidak. Baik Pak, di sini rambut Bapak warna hitam dan juga tidak bercabang, dan kulit Bapak juga bersih ya Pak, dan tidak ada benjolan. Baik, selanjutnya di sini saya akan memeriksa bagian telinga. Permisi ya Pak. Di sini kita lihat apakah ada serum atau tidak. Kemudian pada bagian mata. Permisi ya Pak. Bisa buka matanya Pak. Baik, kita lihat bagian sklera, inderik atau tidak, dan bagian konjungtiva ada anemis atau tidak. Kemudian bagian hidung kita raba apakah ada benjolan atau tidak, dan juga apakah ada polip atau tidak. Baik Pak, di sini saya akan memeriksa bagian mulut ya Pak. Bisa buka mulut Pak. Ini siapa? Di sini kita lihat bagian mulut menggunakan tong spatel. Lidah Pak, kita lihat bagian lidah kotor atau tidak, dan bagian gigi varises atau tidak, dan bagian bibir pecah-pecah atau tidak, dan itu menandakan kekurangan cairan atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan memeriksa pada ekstremitas atas. Baik Pak, bisakah Bapak berbaring? Baik, di sini saya akan memeriksa ekstremitas atas, yaitu kita akan mengetahui kekuatan otot lengan. Baik Pak, bisa angkat tangannya Pak. Pakai Pak. Baik, ekstremitas atasnya sudah selesai. Kemudian di sini saya akan memeriksa pada bagian abdomen. Permisi ya Pak. Kita memeriksa pada bagian abdomen. Yang pertama itu infeksi. Kita lihat bagian kiri dan kanan abdomen itu simetris atau tidak. Kemudian kita palpasi apakah ada tekan nyeri atau tidak. Kemudian yang ketiga ada perkusi. Kita lihat bunyi abdomen itu normalnya timpani atau bukan. Baik, yang keempat itu auskultasi. Kita mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Jadi kita mendengarkan bunyi usus, bising usus itu normalnya 10-15 kali per menit. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian ekstremitas bawah. Terlebih dahulu pasien kita suruh duduk. Baik Bapak. Baik Bapak, selanjutnya saya akan memeriksa pada bagian ekstremitas bawah Bapak ya Pak. Apakah Bapak bisa duduk? Baik, di sini saya akan memeriksa ekstremitas bawah. Itu menggunakan reflex hammer. Ini dimana ketika kita melakukan pemeriksaan ini, pasien akan langsung refleks. Kemudian selanjutnya yaitu kita memeriksa pada bagian telapak kaki pasien yang disebut dengan baby skin. Bapak bisa berbaring lagi. Demikian pemeriksaan fisik
tutup. Lalu kita kembali kepada pasien dan melakukan fase terminasi. Baik Bapak, saya sudah melakukan pemeriksaan fisik head to toe ya Pak. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik. Bila sudah ya Pak, saya akan kembali ke ruangan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Baik Pak, kalau begitu saya kembali dulu ya Pak. Terima kasih Pak. Baik, setelah melakukan pemeriksaan, kita harus melepaskan semua atribut dan juga membereskan alat-alatnya dan mencuci tangan. Yang pertama, kita melepas handspot terlebih dahulu. Kemudian masker dan mencuci tangan. Demikian pemeriksaan fisik head to toe. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novistianingsih dengan NIM 1914401007, tingkat 2, reguler 1, prodi D3 Keperawatan Tanjung Karang, mahasiswi Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Di sini saya akan membuat video yaitu tentang pemeriksaan fisik tanda-tanda vital, yaitu terdiri dari tekanan darah, suhu, pemeriksaan nadi, pengukuran laju pernapasan, dan juga ada pengkajian nyeri. Tujuan dari pemeriksaan ini untuk mengetahui apakah ada kelainan pada fungsi tubuh pasien atau tidak. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai tindakannya. Selamat menyaksikan. Sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu atau memperkenalkan alat-alatnya, yaitu ada memperkenalkan alat terlebih dahulu. Di sini ada tensimeter dan juga stetoskop. Kemudian ada termometer, ada jam tangan, masker, handscoon, hand sanitizer untuk mencuci tangan, dan juga ada buku catatan. Baik, sebelum melakukan tindakan, di sini saya akan melakukan fase orientasi terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi Pak. Perkenalkan, saya Novistianingsih dari mahasiswa Politeknik Kesehatan Tanjung Karang. Apakah Bapak masih ingat saya? Apakah Bapak masih ingat dengan saya? Baik Pak, di sini saya melihat jam pasien dulu ya Pak, jam pasien. Dengan Bapak siapa Pak? Untuk melakukan tindakan, di sini saya akan melakukan fase orientasi terlebih dahulu kepada pasien. Selamat pagi Pak. Perkenalkan Pak, saya Novistianingsih, mahasiswi dari Politeknik Kesehatan Tanjung Karang ya Pak. Baik Pak, di sini saya bisa melihat gelang tangan pasien Bapak. Pak, kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Baik Pak, Bapak Supriyadi. Jadi di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital ya Pak, yang dimana itu terdiri dari pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan suhu tubuh,
dan juga nanti ada pengkajian nyeri. Apakah Bapak bersedia? Baik, kalau begitu saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Pak. Permisi Pak. Baik, di sini saya akan menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Dan saya mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan 6 langkah. Dan juga memakai masker dan juga handscoon. Baik, di sini saya akan langsung melakukan tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik Pak, saya akan langsung memeriksa tanda-tanda vital ya Pak. Baik, sini saya akan melakukan pemeriksaan suhu. Sebelumnya, ujung termometer kita bersihkan menggunakan kasa. Sudah, dan juga bagian aksila kita bersihkan terlebih dahulu. Dan kita tempelkan termometer bagian aksila. Baik Pak, bisa ditunjuk tangan Bapak. Dan kita tunggu selama 5 menit sampai termometer berbunyi. Baik Pak, sudah. Baik Pak, di sini suhu tubuh Bapak 36,5 ya Pak. Normal ya Pak. Dan jangan lupa setelah melakukan pengecekan suhu tubuh, bagian ujung termometernya dibersihkan menggunakan kasa. Baik Pak, selanjutnya saya akan memeriksa tekanan darah Bapak ya. Kemudian kita periksa tekanan darah.
Kemudian selanjutnya kita akan menghitung nadi. Kita memakai jam tangan terlebih dahulu. Baik Pak, di sini saya akan menghitung nadi ya Pak. Selanjutnya saya akan menghitung laju pernapasan Bapak. Baik, laju pernapasan Bapak 16 kali per menit ya. Dan juga jangan lupa setiap melakukan pemeriksaan tekanan darah itu ditulis di buku catatan. Dan selanjutnya kita bacakan kepada pasien. Pak, jadi hasil dari pemeriksaan tanda-tanda vital tadi didapat tekanan darah Bapak 120/80 ya Pak. Kemudian suhu tubuh tadi itu 36,5 derajat Celcius ya Pak. Kemudian nadi itu 75 kali per menit. Kemudian laju pernapasan 16 kali per menit. Baik, di sini saya akan melakukan pengkajian, yaitu terlebih dahulu kita lepaskan handphone dulu.
pulsa apa yang diberikan kepada Bapak nanti. Sebelumnya, saya akan melakukan terminasi kepada pasien terlebih dahulu. Baik Pak, saya sudah melakukan pemeriksaan ya Pak, mulai dari pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pengkajian nyeri tadi. Terima kasih Bapak sudah bekerja sama dengan baik. Saya permisi dulu ya Pak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Pak, terima kasih ya Pak. Semoga lekas sembuh. Setelah melakukan pemeriksaan kepada pasien, kita melepaskan seluruh perlengkapan diri, yaitu mulai dari masker, dan kemudian membereskan alat-alat dan juga mencuci tangan. Demikian tindakan pemeriksaan tanda-tanda vital dan juga pengkajian nyeri. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.